Jadi ini saya rekam kemarin pagi atau kalau nggak salah pagi sama sore, lupa. Pokoknya udah 4 kali percobaan selama pakai FC ini. Nah, itu kan ada di sini saya masih latihan ya. Kalau pesawat pakai FPV itu masih latihan karena emang udah lama banget nggak main pesawat FPV. Ini saya masih latihan. Nah, itu saya nyoba-nyoba mode-modenya aja. Jadi mode angle, mode acro, kayak gitu aja sebenarnya. Karena emang susah ya. Nah, terus ternyata ada bedanya. Ya, ada bedanya. Acro sama manual itu beda. Kalau mode angle itu kan jelas-jelas beda ya. Kalau angle itu kalau sticknya ke kanan itu pesawatnya belok miring ke kanan. Tapi kalau sticknya ke tengah, pesawatnya ikut ke tengah. Tapi kalau acro, nah itu sticknya ke kanan, pesawatnya juga belok ke kanan. Tapi kalau dilepasin langsung, nah itu lambat laun akan kembali ke posisi tengah, maksudnya sejajar ya, nggak ke kanan lagi. Nah itu kalau acro. Nah itu bedanya. Dan ini pokoknya acro sama manual itu beda. Acro masih tetap hampir sama kayak main loss, tapi masih terpengaruh sama gyro stabilizernya di FC-nya itu. Kalau angle udah jelas-jelas beda. Nah, ini saya juga mau ngetes jarak jauhnya VTX. Karena saya ini kalau di drone, anehnya di drone itu saya kemarin VTX yang sama ya, di quadcopter itu pakai SpeedDB 225 2,5 in, itu power 200 mW itu bisa sampai 800 meter. Nah, ini power 800 mW itu nggak sampai 400 meter, bahkan tadi cuma 200-an meter. Nah, ini yang manual mode. Ini saya coba manual mode tadi ya. Tadi pagi sempat crash juga, tapi masih oke lah. Crash itu nggak terlalu parah. Nah, ini kan ada di bagian channel terus R3 sama 3 itu power level 3. Dimana power level 3 itu kan kalau AKK Race Ranger itu 800 mW. Itu udah kerepek-kerepek, udah mulai hilang sinyalnya. Padahal saya pakai antena helikal. Nah, ini antenanya itu sudah pernah saya pakai nyebrang Surabaya ke Madura di Suramadu. Pakai drone 4 in, cuma power 350 mW bisa sampai 6 kilo. Tapi di sini power 800 mW, nah itu jelek banget. Bukan jelek banget ya, mungkin antara antena VTX-nya atau gimana. Nah itu kayak beda. Nah itu saya mau ngetes itu, terus ya ternyata nggak ada perubahan. Mungkin harus atau sudah usang lah ya VTX-nya, udah lebih 4 tahun VTX-nya soalnya umurnya. Nah ini di manual mode kan lebih stabil ya, lebih stabil terbangnya. Nah ini kalau yang manual mode. Ini saya masih uji coba yang manual mode manual sama angle aja. Mode akronya saya hapus, saya ganti ke manual. Nah itu throttle 50-an%, karena ini ya, karena emang ke beban ya. Ternyata saya timbang pesawatnya itu kalau sama baterai itu sudah sampai 415 gram. Itu udah termasuk baterai 2S 4000 mAh. Emang gede banget ya baterainya. Dan itu emang berat banget. Padahal kemarin yang tanpa FC itu 380-an gram, itu throttle cuma 30-40% itu udah bisa terbang, udah bisa melayang ya, udah bisa naik lah ya istilahnya. Nah enaknya gitu. Nah sekarang pakai FC-nya itu saya pakai SpeedDB Wing App yang besar ukurannya, bukan yang mini. Jadi
bobotnya lebih dari 50 gram kalau nggak salah, sama lem-lemnya sama solasinya ya, memang ketambahan itu semua. Jadi kemungkinan nambah perangkat FPV sama FC nya itu, sama ganti RX juga, sama GPS juga, sama kamera juga, itu kemungkinan sampai 70 gram, nambah 70 gram. Jadi lebih berat banget emang, tapi tetap lama banget. Ini saya hampir setengah jam itu cuman pakai satu, emang sih cuman satu baterai itu bisa main setengah jam, tapi emang kan mainnya kan landing terbang, landing terbang, landing terbang kayak gitu. Jadi kalau diperkirakan full terbang itu bisa sampai 20 menit dengan kecepatan rata-rata itu, ada ya kecepatannya ya, mana itu, nggak ada kecepatannya, nanti saya kasih lah ya, harusnya ada. Nah ini lumayan enak kalau manual, lebih bisa dikontrol tuh. Nah tadi ini yang tadi sore ini saya nyoba mau masang pakai fitur auto trim sama auto tune. Nah auto trim itu dipakai ketika kita main manual. Jadi kita main manual terus ditekan switch yang diarahkan ke auto trim, dan kita usahakan terbangnya itu sejajar lurus, nggak ke atas, nggak ke bawah, nggak ke kanan, nggak ke kiri, lurus datar ya. Itu terus di switch atau ditekan auto trim. Nah itu nanti dia bakal menyesuaikan trim yang paling enak. Jadi FC nya itu di INAV itu enak, bisa menyelaraskan servonya, itu enaknya, dan itu kerasa banget. Meskipun ini ya cuaca tadi sore ini angin banget, apalagi mendung banget itu tadi. Jadi cuacanya itu lagi berangin banget, tapi tetap goyang, cuman nggak segoyang yang awal. Nah ini enaknya. Terus tadi saya juga pakai auto tune. Nah kalau auto tune itu untuk tuning PID, jadi mainnya kita mode angle ya, mode angle, tapi terbangnya itu setelah ketinggian 40 meter ya, disarankan 40 meter kita switch auto tune. Nah nanti kita selama 15 detik kita main kiri kanan down up, nah itu selama 15 menit 15 detik sampai 20 detik itu udah cukup. Lalu nanti switchnya dihilangkan, dikembalikan lagi, terus kita landing. Nah disarm nanti otomatis nge-save auto tune sama auto trimnya tadi. Nah ini saya di sini tadi juga mau ngetes RTH nya itu di sini gagal. Coba nanti kita lihat ya, ini RTH. Nah saya mau nyoba RTH aja sebenarnya tadi sore, tapi kenapa kok bisa gagal itu loh, anehnya. Dan saya ketika pencet, entah ya, tadi saya lupa, ketika mau turun saya belokkan stick kanan itu miring ke kanan, kayak roll ke kanan lah ya, biasa. Ini udah out, ini udah RTH. Nah ini tapi nggak jadi karena emang masih ragu-ragu. Nah, nanti ini saya coba lagi, bukan nanti ya, ini selanjutnya ini saya coba lagi dengan melawan arah angin ya, biar nanti pulangnya searah dengan angin, biar cepat pulangnya. Nah ini ke atas, nunggu jarak 100 meteran, baru saya switch RTH atau ready to home ya, jadi bisa pulang sendiri. Ini mau saya cobain, ternyata gagal tadi. Nah ini yang bikin
pesawatnya itu rusak parah, crash banget, emang tinggi banget soalnya. Nah ini kan di situ kan ada tandanya itu kan, auto RTH gitu. Kok THR tulisannya tuh. Nah ini bisa kayak gitu, saya juga heran. Nah oke, ini kemungkinan saya bukan foto ya, saya jelasin kemungkinannya ya. Jadi ketika saya RTH itu kan sudah mulai balik kanan tuh, tapi masih belum sepenuhnya lurus dengan arah panah. Nah itu stick kanan saya itu saya roll ke kanan dikit, karena emang ketika sudah mulai terbang lurus, dia itu nggak mau terus ke kanan, jadi kayak seakan-akan mengarah ke jalan raya itu kan jalan tol itu. Nah itu salahnya. Ini saya banting setir, bukan banting setir ya. Nah itu saya roll ke kanan dikit, dia auto langsung jatuh. Nah ini apakah karena CG setting atau kameranya? Nah ini jadinya kayak gini. Oke ya, mungkin teman-teman ada yang bisa jelasin atau kasih solusi di komentar.